Oke, selamat siang semua. Kelas 12.1 sampai 12.3 ya. Oke, hari ini kita akan TB Smart pertemuan yang kedua untuk di semester 2. Tapi pertemuan yang pertama waktu itu yang masuknya Pak Dudung ya. Oke, kalian jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Kameranya juga boleh dinyalakan. Silakan. Ya, Ibu akan share soalnya ya. Jadi ada beberapa soal yang sudah disiapkan, masih tentang soal-soal UTBK, masih di mekanika. Karena memang mekanika ini materi yang paling banyak di fisika, kemudian yang paling banyak muncul juga. Jadi yang akan kita bahas di TB Smart itu adalah tipe-tipe soal yang sering muncul di UTBK. Ya, jadinya tidak semua materi yang sudah pernah kalian pelajari, tapi dipilihkan materi-materi tertentu saja. Januari kah sekarang? Betul ya? Oke. Ini. Ya, mekanika bagian yang kedua. Minggu lalu dapat berapa soal? Dapat 5 soal, 6 soal? 5 soal yang waktu Pak Dudung. 5? Oh, minggu lalu tuh yang disiapkannya ada 7 soal. Hari ini disiapkan ada 4, tapi kalau misalnya 4 sudah selesai, kita kembali ke yang minggu lalu ya, biar bisa dilanjut. Oke, kita bahas. Ya, soal yang pertama, kalau Ibu lihat ini dibandingin sama yang soal minggu lalu, ini tuh nomor yang terakhir dari soal minggu lalu. Jadi sama Pak Redi dimasukkan lagi ke yang untuk hari ini. Oke. Ya, kita lihat soal nomor 1. Di sini adalah soal mekanika tentang gerak lurus dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi soal-soal UTBK seringkali munculnya tidak berupa soal cerita, tapi banyak juga soal yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, pertama ketika kita menemukan ada grafik, kita perlu tahu dulu ini tuh grafiknya apa, gitu ya. Grafik apa terhadap apa, kemudian kita lihat soalnya, kemudian kita lihat hubungannya dengan materi yang sudah kita pelajari. Dan bagaimana sih cara menyelesaikannya? Oke, kita lihat soal nomor 1 ini. Gerak lurus sebuah benda, suara Ibu terdengar? Cukup jelas? Oke, sih bisa ya. Oke, gerak lurus sebuah benda diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 0 sekon dan T sama dengan 8 sekon adalah berapa? Jadi yang kita punya sekarang grafik kecepatan terhadap waktu dan yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata. Coba kita ingat kembali, apa sih kecepatan rata-rata? Ini materi kelas 10 ya. Jadi waktu kelas 10 kita bicara tentang vektor dan skalar waktu itu berkaitan dengan gerak benda, ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya kelajuan. Oke, kecepatan itu ini adalah vektor. Kalau kelajuan ini adalah skalar. Hubungannya sama persamaannya apa? Kalau kecepatan
bisa kita dapatkan dari perpindahan dibagi dengan waktu. Sedangkan kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi ini berbeda. Oke, apa itu perpindahan? Kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan itu adalah delta X. Berarti waktunya ini adalah delta T. Ini Pi rata-rata. Delta X itu dia kan perpindahan. Berarti kalau misalnya kita melihatnya bisa dari posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana. Dan selisih antara posisi akhir dan posisi awal itu yang disebut dengan perpindahan. Ini adalah X akhir dikurangi dengan X awal dibagi dengan delta T kalau itu diberinya dalam bentuk data. Tapi kalau kita punyanya grafik terhadap T, maka delta X-nya dapat kita, atau pi rata-ratanya itu dapat kita cari dari delta X-nya apa? Delta X itu kalau kita punya grafik pi terhadap T, ya, ini tidak lain adalah luas area di bawah grafik. Oke, ini adalah delta X kalau kita punyanya dalam bentuk grafik pi T. Gitu. Jadi kalau begitu, sekarang kita punya grafik pi terhadap T, kita mau mencari perpindahan terhadap waktu. Bagaimana caranya? Kalau begitu, delta pi rata-ratanya bisa kita cari dari delta X per delta T. Di mana delta X-nya ini adalah luas total. Oke, berapa luas totalnya? Tergantung pertanyaannya. Di sini dari T sama dengan 0 sampai T 8 sekon. 8 sekon itu katakanlah posisinya ada di sini ya. Nah, berarti kalau begitu luas totalnya mana? Ini luas 1, ini luas 2. Bu, kalau misalnya perbedaan antara perpindahan sama jarak dari grafik Pi terhadap T bagaimana? Nah, kalau misalnya dari sini, kelajuan kan jarak per waktu, berarti ini S per T juga, ya. S itu juga bisa kalian dapatkan dari luas. Cuman bedanya apa? Karena perpindahan itu vektor, maka ketika ada grafik yang di atas sumbu dan grafik yang di bawah sumbu, itu tanda negatifnya ngaruh. Berarti luasnya adalah atas kurangi bawah. Tapi kalau jarak itu tinggal dijumlah. Tetapi kalau kita punya grafiknya dua-duanya di atas, maka tinggal kita jumlahkan saja. Berarti ini adalah A1 ditambah dengan A2 ya. Berapa A1-nya? A1-nya bentuknya adalah trapesium. Ingat luas trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya ada 4 dan 8. Berarti di sini 4 ditambah 8 dikalikan tinggi. Tingginya berapa? Tinggi trapesiumnya 4. Oke, ditambah dengan luas yang kedua. Luas kedua ini bentuknya persegi panjang. Berarti itu hanya tinggal alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Itu tidak lain adalah 4 dikali dengan 8. 4 kali 8, 32. Setengah kali 4, 2, 2 kali 12, ini adalah 24. Tambah 32, kita punya 56. Berarti pi rata-ratanya sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Berarti 56 dibagi dengan berapa? Selang waktunya sampai 8 detik ya. Oke, berarti ini adalah 7 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk kasus yang ini, kira-kira kalau ditanya kelajuan rata-rata, nilainya sama nggak dengan kecepatan rata-rata? Kan beda tuh ya, dari rumusnya juga beda. Kalau kecepatan perpindahan per waktu, kalau kelajuan jarak per waktu. Tapi untuk kasus yang begini, di mana grafiknya dua-duanya di atas, itu nilainya akan sama, baik kecepatan maupun kelajuan. Terus yang bisa beda bagaimana antara kecepatan dan kelajuan? Kalau kalian punya grafiknya begini, misal. Ini kita punya grafik V terhadap T. Pertama,
Grafiknya seperti itu, kemudian dia ke bawah, kemudian dia ke sini. Oke, kalau grafiknya seperti ini, maka kita akan mendapatkan bahwa kecepatan rata-rata ini nggak akan sama dengan kelajuan rata-rata. Untuk grafik yang begini. Tapi untuk grafik yang kita punya, kecepatan rata-ratanya akan sama dengan kelajuan rata-rata. Karena semuanya ada di atas. Kalau ini kan ada di bawah. Ini luas 1, ini luas 2. Kalau perpindahan, itu nanti luas 1 kurangi luas 2. Tapi kalau jarak, itu luas 1 ditambah dengan luas yang kedua. Gitu ya. Jadi diingat kembali. Jadi pada saat kita membahas seperti ini, kita tidak hanya langsung ke soal, tapi sekalian ngebuka kembali materi yang dulu sudah kita pelajari seperti apa. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Sebuah peluru ditembakkan dari titik A. Agar peluru mencapai titik B, maka besar kecepatan awal V0 peluru di titik A adalah, ini konsepnya sederhana ya, dia hanya membahas tentang gerak parabola saja dari suatu benda. Jadi kita tidak menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain, hanya parabola saja. Tapi apa sih yang kita lihat di sini? Yang kita lihat adalah bola tersebut pindah posisinya. Cuman dia pindahnya itu sampai di titik B, di mana titik B itu ketinggiannya 5 meter dari permukaan. Sedangkan titik A itu 15 meter dari permukaan. Berarti berapa jauh jarak yang ditempuh atau ketinggian yang ditempuh oleh bola, delta Y-nya di sini bisa kita tuliskan berapa selisihnya ya. Delta Y-nya berarti 10 meter gitu. Berapa jauh dia berpindah? Delta X-nya di sini 3 meter. Oke. Ya, karena ini pakainya H, HA dikurangi HB, ini dapatnya 10 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kecepatan awal pelurunya berapa. V0-nya berapa? Kita nggak tahu. Cuman kita lihat di sini gerakannya bagaimana. Ternyata dia jatuhnya itu kan horizontal. Kalau dia jatuh horizontal, kalau Ibu cari vektornya, maka di sini, bengkok. Ini adalah V0-nya. Berarti arah V0-nya itu mendatar searah dengan sumbu X. Berarti kita lihat di sini V0Y-nya nilainya berapa? Karena nggak ada kecepatan arah vertikal, maka V0Y-nya sama dengan 0. Ya. Tapi V0X-nya sama dengan V0. Oke? Masih ingat ya, kalau misalnya secara umum persamaan parabola itu seperti ini. Ini adalah V0-nya, ini adalah θ-nya. Maka yang namanya V0x ini adalah V0 cos θ. Yang namanya V0y, V0y sama dengan V0 sin θ. Jika jatuhnya mendatar seperti ini, maka di sini θ-nya sama dengan 0. Ketika θ sama dengan 0, maka V0x sama dengan V0 cos 0. V0 cos 0 nilainya adalah V0. V0 sin θ, V0y adalah V0 sin θ. Sin 0 nilainya 0, maka V0y-nya nilainya 0. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang perlu kalian ingat? Untuk gerakan pada arah sumbu Y, itu geraknya gerak GLBB kan? Di mana percepatannya adalah G-nya. Nah, pada arah sumbu X bagaimana? Pada arah sumbu X, P-nya konstan. V0 Px itu sama dengan V0x sama dengan V0 cos θ. Tapi Py-nya dia berubah. Berapa besar perubahannya? Py sama dengan V0y min setengah GT kuadrat. Ingat yang ini ya? Ya bukan, salah kan? V0y min GT. Oke, Vy sama dengan V0y min GT. Itu
kecepatannya. Posisinya bagaimana? X karena dia pada arah horizontal itu gerakannya adalah GLB. Berarti V kali T. V-nya yang mana? V-nya adalah Vx. Vx dikalikan dengan T. Pada arah Y bagaimana? Y sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. Oke, nah sekarang pada posisi kita. Karena benda itu jatuhnya, benda itu bergerak, kemudian posisi akhirnya itu ada di bawah, artinya delta Y-nya atau perubahannya di sini tandanya jadi negatif. Ya kan? Berarti kita bisa gunakan persamaannya untuk, karena kita punya datanya Y sama X. Berarti kita bisa mulai dari data yang ada. Ya, data yang ada Y dan X. Kita bisa mulai dari Y sama dengan V0 Y T min setengah GT kuadrat. Pada arah horizontal bagaimana? X sama dengan V0 X dikalikan T. Oke, kalau kita pakai ini, berarti kita pakai Y-nya yang negatif. Maka di sini kita masukkan min 10 sama dengan V0 Y-nya di sini 0. Maka ini 0 min setengah G-nya 10 T kuadrat. Jadi kita dapat apa? T kuadratnya sama dengan berapa? 2 ya. Oke, T kuadratnya sama dengan 2 sekon. Berarti dari sini bisa kita masukkan ke sana. Kalau T kuadrat sama dengan 2 sekon, maka T-nya sama dengan akar 2. Apa yang kita punya data berikutnya? X-nya. Kita punya X-nya 3. V0 X-nya berapa? V0 X-nya sama dengan V0. Dan ini yang akan kita cari. Dikalikan T, T-nya akar 2. Ya, dapat dong. V0 sama dengan 3 per akar 2 atau 3 per 2 akar 2. Gitu. Oke, nah sekarang buat kalian yang Bu, saya mah nggak mau pakai tanda negatif begitu. Boleh nggak? Boleh. Kita lihat di sini, dia kan gerakannya gerakan ke bawah. Gerak vertikal arahnya ke bawah. Berarti kalau ke bawah, maka percepatannya G-nya jadi positif dong. Seperti itu bisa, tapi Y-nya nanti dimasukkannya positif. Ya, kalau misalnya kalian mau masukin positif, boleh V0 YT plus setengah GT kuadrat. Ini kalau kalian ngambil dari gerak vertikal bawah. Ya, berarti nanti kalian masukkan ke sininya 10 sama dengan 0 ditambah setengah kali 10 T kuadrat. Ujung-ujungnya sama. T kuadratnya sama dengan 2S, T-nya sama dengan akar 2. Mana yang mau kalian pakai, bebas. Secara konsep kita gunakan yang atas. Secara praktis kalian boleh pakai yang bawah. Gitu ya. Oke, next. Lanjut. Ya. Kita lanjutkan. Ini soalnya simple karena dia geraknya dari awal dia geraknya sudah mendatar. Bagaimana Bu kalau soalnya begini? Oke. Kalau soalnya seperti ini. Ke sana ya. Bolanya dikasih kecepatan awalnya ke arah atas. Maka apa yang terjadi dengan bolanya? Nanti dia akan jatuh ke bawah seperti ini. Bedanya sama yang tadi apa? Bedanya sekarang kalau misalnya tadi V0 Y-nya sama dengan 0, ini V0 ya. Kalau di sini sekarang dia punya V0X dan punya V0 Y. Oke? Berarti nanti kalian harus jabarkan, oh V0X-nya sama dengan V0 cos theta. Oh V0 Y-nya sama dengan V0 sin theta. Langkah berikutnya apa? Jika yang diketahuinya adalah Y dan X, oke, maka nanti kita bisa menggunakan persamaan seperti yang kita kerjakan di soal nomor 2. Gitu. Jadi yang membedakannya apa? Yang membedakan hanya bagaimana V0X dan V0 Y-nya. Nah, persamaannya akan menjadi lebih rumit dibanding yang pertama. Kenapa? Karena nanti V0 Y-nya dia akan jadi persamaan kuadrat.
Sementara V0 X-nya tetap dia linear ya. Bu jadinya selalu pakai yang sumbu Y rumusnya atau gimana? Yang mana? Ya. Yang ini. Kalau misalnya diketahui, jadi karena yang namanya gerak parabola itu dia bergeraknya pada arah vertikal iya dan horizontal juga iya, maka kita gunakan dua-duanya, yang pada sumbu Y-nya dan pada sumbu X-nya. Oke, kalau bagaimana untuk kasus seperti ini, di mana informasi awalnya itu diketahui berapa jauh dia jatuh secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, di soal yang lain mungkin yang diketahuinya adalah waktu sampai dia menyentuh tanah. Kalau misalnya yang diketahuinya waktu sampai menyentuh tanah, itu lebih mudah. Kenapa? Karena kalian bisa langsung saja dimasukkan T-nya ke sini. Nanti kalian akan dapatkan jatuhnya di mana. Gitu. Kemudian apalagi yang perlu diingat untuk gerak parabola ini, ya? Ada beberapa titik yang spesial di gerak parabola itu, yaitu ketika berada di titik tertinggi dan berada di titik terjauh. Oke, di titik tertinggi apa yang terjadi? Yaitu kecepatan pada arah vertikal atau VY-nya itu sama dengan 0. Apa yang terjadi di titik terjauh? Yang terjadi di titik terjauh itu adalah posisinya, ya, ketika dia jatuh itu sama dengan posisi awalnya. Berarti Y-nya sama dengan 0. Oke. Iya, kita lanjut ya. Ada pertanyaan lagi enggak ya? Jadi nanti kita akan coba lihat variasinya seperti apa. Di pertemuan berikutnya kita akan perbanyak lagi tipe soalnya. Next, berikutnya masuk ke soal tentang pegas. Oke, soal tentang pegas, tapi dia lebih ke teori. Ya, berarti kalau soalnya tentang teori, sebetulnya enak karena kita nggak perlu ngitung ya. Jadinya kita tinggal paham konsepnya seperti apa. Kemudian barulah kita bisa menjawab pilihan mana sih yang paling benar gitu. Oke, soalnya tentang apa? Di sini adalah tentang sebuah pegas. Jadi sebuah pegas diberi beban dengan massa M dalam keadaan setimbangnya. Keadaan setimbangnya itu di O. Kemudian ditarik dengan gaya tertentu sampai titik A. Berapa jauh ditariknya? Sejauh A kecil. Kemudian dilepas sehingga benda mengalami gerak osilasi. Jika gesekan antara benda dengan lantai diabaikan, kalau dia diabaikan maka gerakannya akan terus bergerak dia ya, tidak akan teredam. Ini yang disebut dengan simple harmonic motion atau gerak getaran sederhana, gerak harmonik sederhana. Nah, di situ jika gesekan antara benda dan lantai diabaikan dan energi EM, EP, dan EK berturut-turut menyatakan energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik, maka pernyataan mana yang benar? Oke, apa yang perlu kalian lihat dulu di soal ini? Yang pertama adalah gesekannya diabaikan. Kalau gesekan diabaikan berarti si getarannya tidak ada yang menghambat. Kalau tidak ada yang menghambat, maka energi mekaniknya di sini dia konstan, ya. Berarti energi mekaniknya di sini konstan karena tidak ada yang meredam, tidak ada yang menghalangi. Kemudian apa lagi? Sekarang kita lihat ada EM, EP, dan EK. Hubungannya apa sih? Jadi ini tadi yang pertama, kemudian yang keduanya. Kalian ingat bahwa yang namanya EM itu adalah EP ditambah dengan EK. Oke. Kemudian apalagi hal yang perlu kalian ingat dalam suatu gerakan? Kita melihat di titik terjauh dan kita lihat di titik seimbang pada saat bendanya bergerak. Pada saat bendanya bergerak di titik terjauh, apa sih yang terjadi? Setelah mencapai titik terjauh, dia akan kembali lagi ke awal. Oke?
Berarti di titik terjauh ini, V-nya sama dengan 0. Oke? Tapi simpangannya di sini maksimum. Ya, simpangannya maksimum. Titiknya terjauh, V-nya sama dengan 0. Artinya apa? Berarti kalau begitu EK-nya sama dengan 0, EP-nya nilainya maksimum. Kenapa hubungannya energi potensial sama simpangan? Kalian ingat bahwa energi potensial itu adalah setengah Kx kuadrat. Ini boleh diganti deh, X. Kalau Y nanti geraknya vertikal ya. Kita pakai X karena dia geraknya horizontal. Oke, EP sama dengan setengah Kx kuadrat. Artinya kalau X-nya maksimum, maka EP-nya maksimum. Itu di titik terjauh. Kemudian titik mana lagi yang perlu kita lihat? Yang kita lihat adalah di titik seimbang. Di titik seimbang apa yang terjadi? Berarti dia lagi ada di posisi seimbangnya. Maka di posisi seimbang itu X-nya sama dengan 0, karena dia ada di posisi itu. Kemudian di posisi seimbang ini, V-nya ini nilainya maksimum. Artinya apa? Di sini energi potensialnya sama dengan 0 dan energi kinetiknya ini maksimum. Oke, urusannya apa? Urusannya kita lihat hukum kekekalan energi mekanik. Ya, yang kita punya titiknya ada apa aja sih? Ada A, ada B, ada O ya. Karena di sini energi mekaniknya konstan, karena tidak ada gaya luar yang bekerja, artinya energi mekanik di A nilainya sama dengan energi mekanik di B nilainya sama dengan energi mekanik di O. Atau ingat yang ini deh, lihat posisi karena B-nya di kiri, kita ganti EB, yang di tengahnya O, yang di kanannya A. Ya, seperti itu. Yang pasti energi mekaniknya konstan, dia enggak berubah. Ya, maka kita lihatlah optionnya. Energi mekanik itu kan EP tambah EK, ya kan? Jadi EPB tambah EKB sama dengan EPO tambah EKO sama dengan apa? EPA ditambah dengan EKA. Lihat nilai masing-masing. Titik O, titik seimbang. EP-nya 0. Titik B, titik maksimum. Berarti EK-nya 0. Titik A, titik maksimum sebelah kanan. Berarti EPA-nya 0. Oke? Dengan kata lain apa? EMO sama dengan EKO. EMB sama dengan EPB. EMA sama dengan EKA. Ya, sekarang kita lihat. Pernyataan mana di sini yang benar? Lihat pernyataan yang pertama. EMO lebih kecil daripada EPA. EM di O kita bandingkan dengan EP di A. Oke, nilai EM itu selalu konstan. Sementara EP di A itu tadi nilainya, ini yang 0 mana? Ini yang 0 EP, ini yang 0 EK harusnya. Bentar. Bentar ya, loading nih. Iya, Ibu melingkarinya maksudnya mau melingkari ini nih. Oke, ya. Jadi tadi yang 0 apa? Yang 0 itu EKB, EPO, dan EKA. Berarti ya, pernyataan yang benar yang mana? Ada yang punya pendapat? Atau kalian mau mendengarkan saja? Kebayang nggak sih kalau ada soal seperti ini? Ya, belum ada bayangan. Oke, kita bantu. Ups, bentar ya.
ada yang muncul menghalangi layar. Oke, EMO lebih kecil daripada EMA. Benar salah? EMO lebih kecil dari EPA. Benar salah? Ini EMO nih. Ini sama dengan EMA kan? Dan EMA itu karena EKA-nya sama dengan 0, itu EMA sama dengan EPA. Artinya apa? Artinya EMO seharusnya sama dengan EPA. Maka pernyataan yang A ini salah. Lihat yang B. EMA lebih besar daripada EMO. Enggak ya? Kalau kita lihat energi mekaniknya semuanya konstan. Artinya di setiap posisi itu nilai energi mekaniknya konstan. Oke, lanjut. EKO sama dengan EPB. EK di O sama dengan EP di B. Benar nggak? Coba kita lihat. Energinya energi yang berbeda. Tapi kita lihat. Di O, energi mekaniknya sama dengan EKO. Di B, energi mekaniknya sama dengan EKO ya, sama dengan EPB. Sementara EMB sama dengan EMO. Maka EKO sama dengan EPB. Ini jawaban yang benar. Oke? Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi nggak ngitung sih, tapi konsep. Nah, kalau konsep itu harus ngerti ini tuh apa gitu. Dan yang namanya konsep kan soalnya nggak mungkin satu soal begini terus diulang. Bisa jadi nanti apanya yang diubah gitu. Tapi intinya kalau dia tidak ada gaya dari luar, maka energi mekaniknya itu konstan di setiap titik. Artinya jumlah energi potensial dan energi kinetiknya juga tetap. Dan biasanya yang dilihat hanyalah titik-titik tertentu, yaitu titik maksimum dan titik seimbangnya. Di mana di titik seimbang itu simpangannya 0, artinya energi potensialnya 0. Berarti energi kinetiknya maksimum, sama dengan energi mekanik. Dan di titik terjauh, kecepatannya 0, artinya energi kinetiknya 0, maka energi potensialnya maksimum, yang besarnya sama dengan energi mekaniknya, gitu ya. Itu untuk getaran, simple harmonic motion, gerak harmonik sederhana. Next, nomor 4, kita punya waktu 6 menit lagi. Grafik berikut menyatakan hubungan gaya yang bekerja pada sebuah balok bermassa 7,5 kg terhadap waktu balok bergerak dengan kelajuan awal 11 meter per sekon dan dikenai gaya mula-mula 4 Newton. Jika diketahui kelajuan akhirnya 19 meter per sekon, nilai F maksimumnya berapa? Oke, kita lihat grafiknya. Pertama kita identifikasi dulu, ini grafik apa sih? Kalau tadi kita punya grafik kecepatan terhadap waktu untuk nomor 1, sekarang kita punya grafik gaya terhadap waktu. Persamaan apa yang menghubungkan antara gaya dengan waktu, kemudian ada perubahan kecepatan? Ya, kalau kalian ingat kembali, ini adalah materi tentang momentum dan impuls, di mana yang namanya impuls ini tidak lain sama dengan perubahan momentum. Oke. Kalau impuls itu apa? Impuls adalah F kali delta T. Kalau perubahan momentum apa? Momentum itu M kali V. Maka perubahan momentum adalah M kali delta V. Nah, kita lihat grafik yang kita punya apakah M terhadap V atau F terhadap delta T. Ternyata ini adalah F terhadap delta T. Dan kalau kita punya grafik F terhadap delta T, artinya impuls bisa kita dapatkan dari luas daerah. Di bawah grafik. Oke, di bawah grafik. Grafik apa ini? Kita nggak bisa menentukan luasnya secara langsung, tapi kita bagi menjadi beberapa segmen, beberapa bagian. Kita bisa buat jadi 2 atau buat jadi 3, boleh ya, sama aja.
Kalau kita buat jadi 2, berarti ini adalah area yang pertama, kemudian ini adalah area yang kedua. 2 aja lah ya, biar nggak ribet. Ini luas ke-1, ini luas ke-2. Berarti luas daerah di bawah grafik. Nah, berarti kalau begitu, ini ada area 1 ditambah dengan area 2 akan sama dengan M dikalikan delta V. Data apa yang kita punya? Kita punya masanya. Oke, kita punya kecepatan awal dan kecepatan akhir. Mana akhir? Nah, ini. Seperti itu. Ya. Maka kita bisa menentukan M kali delta V-nya, perubahan momentumnya. Berapa perubahan momentum? Masanya 7,5, delta V-nya adalah 19 dikurangi 11. 19 dikurangi 11, 8. 8 kali 7,5 sama dengan 4 kali 15, itu sama dengan 60 ya. Iya. Ini 60, berarti luas 1 tambah luas 2 itu harus jadi 60. Oke? Nah, bagaimana menentukannya? A1 tambah A2. A1 dan A2 bentuknya sama-sama trapesium. Luas trapesium setengah jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. Lihat yang pertama, setengah jumlah sisi sejajar 4 dan F max. 4 plus F max dikalikan tingginya 2. Ditambah luas yang kedua, jumlah sisi sejajar, setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Setengah sisi sejajarnya adalah F max, dan dari 2 ke 10 ya, 8. Dikalikan tingginya adalah F max. Betul? Ini itu. Setengah jumlah sisi sejajar. Apa yang salah coba? Ini bukan F max. Oke, panjang yang atas ini berapa? Sisi yang sejajar ini dari 2 ke 6, 4 ya. Baru dikalikan tingginya dia F max. Oke, dapat apa kita? 2 kali setengah, 1, 4 tambah F max. Ditambah setengah kali 4 tambah 8, 12 bagi 2, 6 F max. Sama dengan 60. 1 tambah 6, 7 F max sama dengan 60 dikurangi 4. Berapa nih? 56. Maka F maksimumnya sama dengan 56 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 8 Newton. Ibu, jadi itu cuma dua segitiganya yang dihitung. Ibu buat jadi dua area. Jadi yang trapesium yang pertama dan trapesium yang kedua. Kalau Amil mau buat jadi 3 segmen, boleh. Jadi trapesium, kemudian segi 4, dan segitiga. Tapi itu tinggal dijumlahin doang ya, Bu? Sama. Jadi nanti kalau misalnya gitu jadi 3 kali. Ya, jadi ada 3 yang dijumlah, tapi hasilnya akan sama. Dan biasanya kalau mau mempercepat, sesedikit mungkin deh kita gunakan si areanya. Gitu ya. Oke, jam 14.15 tepat, dan soal yang diberikan juga sudah selesai. Yang ini nih, Ibu pindahkan dari yang minggu lalu sebetulnya, tapi ya sudahlah, kita selesaikan di sini ya. Iya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari itu bisa kalian pahami, kalian bisa lebih siap, lebih semangat lagi nanti menghadapi UTBK yang akan dilaksanakan. Bulan apa? Mei ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.